Baik, 13 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari toko Anyar. Pak, bahas rate dong. Saya mau coba rate 2. Rate dengan 2 harddisk tipe sama dengan kapasitas masing-masing 1 terabyte. Biar kalau harddisknya satu rusak, datanya masih bisa diselamatkan. Kalau sudah paham konsep di atas tapi nggak ada backup kalau harddisk rusak, amsyong Pak. Oke. Jadi ini masalahnya masalah redundansi ya. Jadi backup data. Ini kayaknya rate tipe 1 nih kalau kayak yang ini sih. Oke. Buat teman-teman yang pengen tahu yang namanya rate itu bukan bygone. Jadi kalau kita cari di sini rate gambar, nah ini bygone nih urusannya buat obat nyamuk. Jadi bukan rate bygone. Iya loh, rate sama bygone berantem dulu. Jadi bukan rate yang ini ya. Rate yang ini rate harddisk. Rate harddisk singkatan dari apakah itu rate? Rate itu singkatan dari nggak ada di sini. Cari di wiki saya aja lah rate. Ini wiki saya onocenter.or.id/wiki. Silakan masukin kata kuncinya rate. Rate singkatan dari Redundant Array of Inexpensive Hard Disk. Gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi ini saya ulang lagi ya. Redundant Array of Inexpensive Hard Disk. Dikembangkan tahun 87 oleh Peterson, Gibson, Katz di Berkeley. Jadi judulnya kisahnya kira-kira gini. Ini orang-orang kere, orang-orang nggak punya duit, pengen punya harddisk yang gede. Masalahnya harddisk kecil itu udah mulai banyak dan harganya murah-murah. Dan sekarang Anda bisa beli harddisk ini di, coba saya cari toko online ya. Harddisk udah murah sih, asli murah. Harddisk misalnya harddisk 100 ribuan udah mulai dapat harddisk, gila, udah geblek lah harganya. Ini mah SD murah. Nah ini kan ini 500 giga 177 ribu, 500 giga loh, udah gila nih harga, udah harga 270 ribuan itu udah 500 giga. Ini kemahalan nih berarti nih. Yang ini kan 500 giga 120 ribu, 180 ribu, 200 ribu lah, 200 ribu 500 giga. Ini 300 giga 215. Wah, harus banding salah nih harganya. Ini yang gila nih. 60 ribu 160 giga. Jadi kita main harddisk murah kayak gini obra lagi gelo 1 terabyte 500 ribu. Jadi harddisk sudah murah-murah banget. Oke. Nah, terus kalau kita pengen bikin harddisk yang gede banget, caranya gimana? Kita pakai teknologi RAID ini caranya buat bikin harddisk gede. Caranya ada beberapa teknik RAID itu. Kita masuk konsep dulu ya, konsepnya gambarnya. Oke, nih ada yang dibutuhin sama Mas siapa nih tadi, toko Anyar ini. Mana sih ini dia? Toko Anyar ini pengennya kalau harddisk yang satu rusak, datanya masih bisa selamat. Jadi data ada yang satu, berarti ada kopinya. Ya, ada 2 harddisk tapi saling copy satu sama lain. Pengennya seperti itu. Jadi kira-kira kayak gini nih, mirroring. Jadi datanya ABCD, di sebelah sini ABCD persis. Ini namanya tipe RAID 1. Oke, beres ya. Jadi ada tipe-tipenya RAID itu, ada tipe-tipenya. RAID 1 itu yang mirror, satu sama lain sama. Bisa juga dibikin banyak kayak gini, gelo. Bisa dibikin banyak kayak gini. Udah geblek banget. Oke. Ini RAID 1 masih sama mirror. Nah ini RAID 0 nih. Kalau RAID 0, harddisk tidak harus 2 ya, harddisk bisa banyak. Kalau ini contoh harddisknya ada 5 harddisk. Jadi kalau dia bikin 5 harddisk, datanya itu dilempar, disebar. Ini A1, A2, A3, A4, A5. Ini direndeng 5. Yang selanjutnya B1, B2, B3, jadi rendeng. Jadi satu file itu kesebar ada di 5 harddisk sekaligus. Jadi itu RAID 0. Konsekuensinya apa kalau udah kayak gini? Kalau dia read atau write itu bisa langsung, kalau read itu semua langsung kirim data, tak tak tak
tek 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 tek. Jadi kecepatannya 5 kali lebih kencang daripada satu hard disk. Gitu ya. Jadi kalau kita read data untuk dapat A, itu langsung 5 A sih, shred. Jadi konsekuensinya ada 5 kali kecepatan hard disk yang normal. Itu bagusnya RAID 0. Kalau RAID 1 dia ngopi nih, RAID 1 dia copy persis. Oke. Itu RAID 0. Yang sering dipakai RAID 1 sama RAID 0 sih. Oke, kita lihat deh. Ini konsep-konsepnya ada RAID 0, 1, 4, 5, 6, 10. 10 itu bukan 10 sebenarnya. 1 dan 0 jadi 1. Itu 10. Oke, kita lihat RAID 1 ya. RAID 1 tadi di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 8 gitu kira-kira. Kalau ini kasusnya 2 hard disk. Kalau hard disknya ada 10, ya blok 1, 2, 3, 4, ngereneng sampai 10 dia. Konsekuensinya kecepatannya jadi 10 kali lipat lebih cepat daripada satu hard disk. Gitu. Jadi kalau kita pengen cepat urusannya RAID 0. Gitu ya, itu urusannya cepat. Sekarang kalau RAID 1 dia bikin sama persis. Blok 1 ada di sini, blok 1 ada di sini lagi. 2 ada di sini, 2 ada di sini. 3 ada di sini, 3. Jadi ini copy persis. Jadi kalau satu tewas hard disk masih ada kopinya di sini. Dan RAID 1 ini tidak harus 2 hard disk, bisa aja 3 4 hard disk juga. Jadi hard disknya isinya persis sama. Jadi satu hard disk tewas, dia masih punya sisa di hard disk yang lain. Kira-kira itu RAID 1. Jadi RAID 1 tuh kalau mau aman. RAID 0 kalau mau cepet. RAID 4 ini dia pakai parity. RAID 4 sama dengan RAID 1, tapi dia ada informasi parity yang dipisahkan di hard disk yang terakhir ini isinya parity doang. Jadi dia sebar A1, A2, A3 parity, B1, B2, B3 parity, C1, C2, C3 parity. Parity fungsinya untuk kalau ada data yang rusak bisa dibenerin kalau kita tahu paritinya. Jadi ini untuk perbaikan data parity itu ya. Konsekuensinya dia agak lebih lambat karena harus ngitung parity dulu, gitu ya. Ini ada advantage, ada disadvantage. Write operation slow. If dedicated parity disk fail, redundant loss. Jadi jangan sampai di sempat ini sampai jebol. Jadi di sempat ini nggak boleh jebol sih. Kalau jebol hilang semua. Jadi ini yang RAID 4. Kebayang ya, RAID 4 jadi kira-kira mirip dengan RAID 0, cuman ada parity tambahannya. Nah, RAID 5 sama dengan RAID 4, tapi paritinya disebar di semua hard disk. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Paritinya nyebar. Oke. Jadi kalau satu yang jebol, kita masih bisa restore hard disk yang jebolnya tadi, karena kita bisa generate paritinya. Dari parity ini kita bisa bikin data yang ini, jadi masih bisa nyelamatin gitu ya. RAID 6 double parity, paritinya 2. Kurang kerjaan banget ya. Jadi A1, A2, A3 parity 1, parity 2. B1, B2, B3 parity 1, parity 2. Terus disebar paritinya. Paritinya bisa nyebar kayak gitu ya. Jadi nyebar, paritinya nyebar 6. Kalau 10 dia adalah ini, dia pakai RAID 0, cuman ini RAID 1 di sini di copy persis, blok 1, blok 1, blok 3, blok 3, blok ini di copy persis. Ini copy, ini kopinya ini, cuman ini nyebarnya pakai RAID 0 di sini. Jadi campuran antara 0 dengan 1 jadi 1. Jadi kalau mau aman banget kita pakai yang ini, RAID 10. Oke, beres ya. Itu berbagai macam RAID. Jadi kalau khusus untuk jawaban Mas Toko Anyar ini, Toko Anyar yang pengennya lebih ke arah nyelamatin data, jadi Anda pakai RAID 1 sih sebenarnya kategorinya. Anda pakai RAID yang ini, RAID 1. Karena cuma punya 2 hard disk dan pengennya data selamat. Jadi makanya RAID 1. Nah, sekarang cara ngoperasinya gimana? Bisa lihat di wiki saya. Ini wiki saya tentang RAID. Kalau ini teorinya lah, RAID itu apa segala macam. Tapi di bagian bawah di sini ada langkah instalasi dan maintenance dan sebagainya. Cara bikin partisi hard disknya diterangkan di sini, panjang nih. Cara partisi hard disk apa segala macam diterangin loh di sini langkahnya. Cuman untuk kalau saya demoin segala macam ini saya butuh hard disk banyak. Lumayan. Ya, ini baca aja lah ya.
Ini cara partisinya. Pertama cara partisi dulu. Oke. Terus ditempelin. Setelah nempel kita buat RAID setelah hard disk dipartisi. Ini cara bikin RAID-nya. Make MD ADM. MD-nya singkatan dari apa lupa nih. ADM Administration. Jadi kita langsung levelnya level apa, ini 5 dia makanya. Oke, jadi kita bikin partisi 5. Terus kita inisialisasi RAID-nya, diinisialisasi, kita format hard disk RAID baru. Nanti RAID itu kan biasanya kalau kita kenal SDA 1, SDA 0, SDA, SDB, SDC. Kalau RAID itu bukan SDA, bukan SD, bukan SDA, SDB, SDC, dia bentuknya MD, MD 0, MD 1, MD 2. Itu RAID itu. Oke. Jadi ini kira-kira caranya. Kita bisa konfigurasi di MD ADM-nya seperti ini kira-kira konfigurasinya. Levelnya RAID berapa, terus berapa device yang ada di situ. Ini rata-rata RAID 5 yang dipakai nih. Jadi pakai partisi ya. Pakai partisi. Kalau RAID 1 ya diganti, ini jadi RAID 1 aja. RAID 1. Oke. Ini device-nya. Ini kebetulan pakai harddisk lama ya, pakai ATA nih. Harddisknya bukan SATA ya. Bukan SD tapi HD. HDE, HDF, HDG gitu. Ini HD ini tulis. Ini RAID ini saya mainnya hampir berapa ya? 5 tahun 10 tahun yang lalu lah saya mainan RAID. Sekarang jujur, ini harus ngomong jujur dulu ya. Mungkin RAID 1 masih bisa ditolerir lah. Cuman RAID yang lain saya stres. Kadang-kadang nggak berhasil nge-restore. Jujur saya kadang-kadang nggak berhasil restore. Akhirnya saya udah aja caranya saya backup hard disk aja dah, periodik. Kira-kira gitu. Ini cara buat harddisknya, kalau ada kegagalan di sini cara maintenance-nya segala macam dikasih lihat. Oke. MD ADM, HDB1, clean, degraded, apa segala macam buat benerinnya bisa diajarin di sini ada. Oke. Jadi itu caranya untuk mainan RAID. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab buat toko anyar. Kalau saya jujur, kalau saya cenderungnya saya akan airsync mainannya. Saya sekarang udah nggak pakai RAID sih, karena harddisk sudah gede-gede. Harddisk saya di rumah kan totalnya ada berapa? Ada belasan tera. Jadi saya airsync aja, filenya di airsync ke dua server yang totalnya belasan tera masing-masing. Udah gitu kalau ada file yang berubah dikopiin ke server yang satunya. Jadi kalau rusak satu, harddisk dibuang aja udah, ganti harddisk baru gitu. Jadi kira-kira cara saya udah kayak gitu sih. Saya udah nggak pakai RAID sih, jujur. Saya nggak pakai RAID, saya makainya airsync sekarang. Airsync adalah buat ngopi data, tapi dia akan ngelihat dulu, ini filenya berubah nggak. Kalau filenya nggak berubah, nggak ditimpa. Kalau filenya berubah, dia timpa. Kira-kira kayak gitu. Tuh, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat toko anyar tentang RAID.